Oke, kita mulai soal yang pertama, yaitu di sini soalnya hasil dari 64 pangkat 2/3 pangkat 1/2. Jadi ini merupakan bentuk bilangan pangkat ya, bilangan pangkat pecahan. Nah, perlu kita ingat juga kalau pangkat dipangkatin itu caranya dikali. Tapi untuk bentuk pangkatnya pecahan kayak begini, kita sederhanakan dulu, sederhanakan angkanya. Kita sederhanakan dulu angka 64-nya. Nah, caranya itu kuncinya ada di sini. Di sini 64-nya kan pangkat 2/3, penyebutnya 3. Jadi 64 kita ubah dulu jadi berapa pangkat 3. Kenapa pilih berapa pangkat 3? Karena kita punya penyebutnya di sini 3 ya. Kalau di sini penyebutnya 2, 64-nya kita ubah jadi berapa pangkat 2 gitu. Oke? Nah, jadi kita cari 64 itu berapa pangkat 3? Yaitu 4 pangkat 3. Jadi angka 64 ini kita ubah jadi 4 pangkat 3. Nah, terus kita tulis lagi. Di sini masih ada pangkat 2/3. Jadinya dikali ya. Jadinya dipangkat lagi. 2/3. Terus ada pangkat lagi berapa? 1/2. Pangkatnya kita salin semua, turunin. Jadi 64 ini kita ubah jadi 4 pangkat 3, terus pangkat 2/3-nya masih kita tulis, dan pangkat 1/2-nya juga. Nah, sekarang kita mengalihkan pangkatnya, karena pangkat kalau dipangkatin itu caranya dikali. Di sini kita punya 4 pangkat 3 pangkat 2/3 kan, berarti kita kalikan dulu 3 dikali 2/3. 3 dikali 2/3, yaitu 6/3. Nah, cara cepatnya untuk ngitung ini, kita lihat aja di sini kan 3 bagi 3 aja, coret. Tinggal 2, berarti 4 pangkat 2. Nah, terus masih ada pangkatnya berapa di sini? 1/2 yang belum kita hitung. Sekarang kita hitung lagi. 4 pangkat 2 pangkat 1/2, caranya sama, pangkatnya dikali. 2 kali 1/2 tinggal kita bagi, ini 2-nya kita coret, artinya bagi ya. Berarti 2 bagi 2, 1 habis, tinggal 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya 4. Selanjutnya, hasil dari 4 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 3 adalah, nah ini juga masih bentuk bilangan berpangkat. Bilangan pangkatnya negatif ya. Nah, untuk bilangan pangkat negatif itu harus kita ubah dulu jadi pangkat positif. Cara ngubahnya yaitu kalau bilangan angkanya di sini bentuk bilangan bulat, kita ubah jadi bentuk pecahannya itu. Jadi kalau 4 berarti jadi 1/4 pangkat. Sini kan pangkat min 2, 4-nya berarti kalau udah diubah seper jadi pangkatnya berubah jadi positif. Nah, sebaliknya kalau misalkan kita dapat soal 1/4 pangkat min 2. Nah, ini kan angkanya udah bentuk seper kan, jadi buat ngubah pangkatnya biar jadi positif, dibalik. Kalau udah seper berarti dibalik jadi bilangan bulat, nggak seper lagi. Kalau di soalnya bilangan bulat diubah jadi seper. Gitu ya, sebaliknya ya. Nah, terus lanjut yang sebelahnya berarti tambah 2 pangkat min 3 kita ubah jadi 1/2 pangkat 3. Sekarang tinggal kita jumlahin. 1/4 pangkat 2 berapa? 16. Ditambah 1/2 pangkat 3 itu 8. Nah, ini penjumlahan pecahan. Samain penyebutnya. 16 sama 8 jadinya 16 ya. 16 bagi 16, 1 kali 1, 1. Ditambah 16 bagi 8, 2 kali 1, 2. Berarti 1 tambah 2, 3. 3/16. Jadi jawabannya 3/16. Oke, selanjutnya. Hasil dari 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini juga pangkatnya pangkat negatif. Karena di sini bilangannya bulat, bukan bilangan pecahan, berarti kita ubah jadi seper ya. 1/10 berarti 1/10. Pangkatnya jadi positif. 2 dikali 1/10 pangkat 3. Nah, kalau ini kan berarti dikali ya. Nah, cara cepatnya lagi itu, daripada kita hitung ini 10 pangkat 2 berapa, 10 pangkat 3 berapa, kan kalau di bentuk bilangan berpangkat, kalau angkanya sama, ini kan sama-sama 10. Berarti kalau perkalian, pangkatnya tinggal ditambah.
diubah. Pangkatnya tinggal ditambah ya. Kalau berkalian pangkat, angkanya sama, pangkatnya ditambah. Berarti yang atas 1 kali 1, 1 per 10-nya 10. Terus yang ini 2, ini 3. Jadinya pangkat 2 ditambah 3. Jadinya 1 per 10 pangkat 5. Nah, berapa 1 per 10 pangkat 5 itu? Cara cepatnya itu tinggal kita salin aja, nolnya ada 5. 10 pangkat 5 berarti 1, terus nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 per 100.000. Nah, sedangkan di sini pilihan jawabannya nggak ada yang bentuk seper kan? Jadi kita ubah dulu. 1 per 100.000 itu sama dengan berapa? Oke, 1 per 100.000 itu berarti kan 1 dibagi 100.000. Cara ngitungnya tinggal ini aja. 1 bagi 1, 1. Ini kan sisa nolnya di bawah nih. Di penyebut, bukan di atasnya. Kalau di atas kan tinggal kita pindahin nolnya. Kalau di bawah berarti kita bikin koma. Jadinya berapa nolnya nih? Ada 5. Berarti ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih koma, terus depannya 0. Jadi belakang koma itu ada 5 angka. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kayak gitu cepatnya ya, daripada kita ngebagi 1 dibagi 100.000. Cepatnya seperti ini. Jadi jawabannya 0,00001. Yang mana? Yang B. Selanjutnya hasil dari penjumlahan bilangan berpangkat min 6 pangkat 3 ditambah min 6 pangkat 2 ditambah min 6 pangkat 1 ditambah min 6 pangkat 0 adalah, nah ini bentuk bilangan berpangkat, pangkatnya positif, enggak negatif atau pecahan, tapi di sini kita punya angkanya yaitu min 6. Angkanya negatif. Jadi di soal nomor 6 ini kan pangkatnya angkanya itu angkanya negatif. Angkanya negatif. Jadi kalau untuk perhitungan pangkat yang angkanya negatif itu, kalau pangkatnya ganjil hasilnya positif. Kita perhatiin pangkatnya. Kita perhatiin angka pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil hasilnya itu negatif. Kalau pangkatnya genap itu hasilnya positif. Jadi itu penjabarannya begini, maksudnya ya kayak kan kalau 6 pangkat 3 artinya 6 kali 6 kali 6 kan. Nah, jadi kalau 6 min 6 pangkat 3 itu min 6 kali min 6 kali min 6. Min kali min plus, terus plus kali min, ketemunya min lagi. Nah, terus angkanya tinggal 6 kali 6 kali 6. 116. Jadi, cara cepatnya gitu ya. Untuk kalau bilangan pangkat angkanya negatif, pangkatnya ganjil, berarti hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Jadi misalkan ada soal kayak min 1 pangkat 2000. Nah, masa kita hitung satunya nyampe 2000 enggak kan? Makanya kita hafalin ini, kalau pangkatnya ganjil negatif, pangkatnya genap positif. Nah, ini pangkatnya genap, berarti hasilnya positif, pasti 1. Sedangkan kalau misalkan min 1 pangkat 2021, berarti kan ini pangkatnya 2021 itu ganjil. Ganjil berarti hasilnya negatif, berarti hasilnya min 1 gitu. Jadi ya kalian harus paham ini ya. Tuh kalau mengerjakan soal yang seperti ini. Nah, jadi di sini min 6 pangkat 3 karena pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Berarti min 6 pangkat 3 itu 216. Terus tambah min 6 pangkat 2 pangkatnya genap hasilnya positif, 6 pangkat 2 36. Terus tambah min 6 pangkat 1 berarti tetap min 6. Kan min 6 ini ada 1 berarti tetap min 6 ya. Atau sama aja kalau ganjil kan hasilnya negatif. 6 pangkat 1 6 berarti negatif 6. Terus tambah min 6 pangkat 0. Nah, perlu teman-teman ingat juga kalau angka berapapun dipangkatin 0 itu 1. Jadi misalkan ada angka 0,205 pangkat 0 berarti sama aja 1 gitu ya. Dah, berarti di sini min 216 ditambah 36, ini plus ketemu min jadi min ya, tandanya ini jangan ditulis 2 lagi. Plus ketemu min jadi min, 1 kali aja minnya, terus tambah 1.
Sekarang min 216 ditambah 36. Hasilnya yaitu min 180. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung untuk operasi hitung bilangan bulat negatif seperti ini tuh, sebenarnya ada banyak cara ya. Bisa pakai cara garis bilangan atau terus pakai cara lihat tanda angka yang besar dikalikan tandanya, juga pakai cara utang-utangan. Nah, di sini misalkan kita pakai cara utang-utangan nih ya. Min 216 ditambah 36. Jadi kalau di cara utang-utangan itu, kalau yang tandanya min atau negatif itu artinya utang, punya utang atau masih ada utang ya. Untuk yang tandanya plus itu artinya dia bayar. Dia bayar atau dapat kembalian. Dapat kembalian kalau untuk di hasil ya. Jadi untuk operasinya bayar aja, bayar. Jadi min 216 tambah 36 artinya punya utang 216 terus bayar 36. Nah, kalau kita punya utang 216 terus dibayar 36 doang, berarti kita masih punya utang kan? Nah, kalau masih punya utang berarti jawabannya masih minus. Karena minus itu utang. Masih punya utang, utangnya berkurang apa bertambah? Kalau kita bayar, utangnya berkurang. Jadi ngitungnya 216 dikurang 36. Berapa? 180. Jadi hasilnya 180, masih punya utang 180. Gitu ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, bisa kalian pelajarin lagi untuk perhitungan bilangan bulat negatif ini ya. Lanjut, di sini setelah 216 tambah 36 yaitu dikurang 6 tambah 1. Kita hitung satu-satu dulu aja ya. Min 180 kurang 6. Nah, coba kita pakai cara utang kayak tadi. Min 180 artinya punya utang 180 kurang 6. Ngutang lagi 6, berarti kan kurang artinya utang. Punya utang 180, utang lagi 6, berarti utangnya masih ada utang kan? Kalau masih ada utang berarti minus. Utangnya berkurang apa bertambah kalau ngutang lagi? Nah, utangnya bertambah. Jadi ini ngitungnya ditambah 180 tambah 6, 186. Oke. Sekarang yang terakhir tambah 1. Min 186 ditambah 1. Kita pakai cara utang lagi, coba. Min 186 artinya punya utang 186 tambah artinya bayar. Dibayar 1. Masih punya utang apa udah dapat kembalian? Masih punya utang, Nah, kalau ngebayar berarti utangnya berkurang apa bertambah? Utangnya berkurang, jadinya 186 dikurang 1. Berapa? 185. Jadi jawabannya min 185. Yang A. Selanjutnya, hasil dari 32 pangkat 2 per 5 dikali 125 pangkat 1 per 3 adalah, nah ini bilangan berpangkat lagi dan pangkatnya bentuk pecahan. Dan di sini ada pecahannya negatif. Ingat sebelumnya kalau pangkatnya pecahan itu kita ubah dulu angka ininya ya. Disederhanakan dulu, sederhanakannya ubahnya jadi berapa pangkat 5. Nah, sesuai penyebutnya. Penyebutnya 5 berarti angka 32 ini kita ubah jadi berapa pangkat 5 gitu. Oke. Nah, kalau di sininya pangkat 2 misalkan, berarti 32 kita ubah berapa pangkat 2 gitu kayak di soal sebelumnya ya. Oke, sekarang kita ubah 32 berapa pangkat 5 yang hasilnya 32. Nah, yaitu 2 pangkat 5. 32 nya kita ubah jadi 2 pangkat 5 ya. Terus di sini masih ada pangkat 2 per 5. Terus kali. Nah, 125-nya ini juga kita ubah jadi berapa pangkat berapa? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya 3 berarti 125 kita ubah jadi berapa pangkat 3 gitu. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 125? Yaitu 5 pangkat 3. Terus di sini pangkatnya min. Nah, ini pangkatnya min nih. Kita hasilin dulu pangkatnya. Ini kan pangkatnya dipangkatin. Kalau pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali. Berarti di sini pangkatnya 5 dikali 2 per 5. 5 dikali 2 per 5. Kan
kalau 5 dikali 2/5 begini kan, 5 kali 2 10, 10/5 sama dengan 2. Nah, cepatnya itu tinggal kita coret. 5 bagi 5, ini ke sini dulu bagi. 5 bagi 5 1, 1 kali 2 yaitu 2, berarti tinggal 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 pangkat 1 min 1/3. Nah, pakai langsung aja ya, 3-nya bagi 3. Ini ke sini bagi ya. 3 bagi 3 1, berarti 1 kali min 1 min 1, 5 pangkat min 1. Nah, kita hasilin 2 pangkat 2 4 dikali 5 pangkat min 1. Nah, ini nih pangkatnya negatif. Kalau pangkat negatif kita ubah dulu biar jadi positif. Diubahnya berarti ini kan angkanya 5-nya belum seper. Berarti biar positif kita bikin 1/5. Pangkat min 1 jadi positif pangkat 1. Lanjutin 4 kali 1/5 pangkat 1 berapa? 5. Jadi 4 kali 1/5, 4 kali 1, 4/5. Jawabannya yang B. Selanjutnya, hasil dari 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12 adalah, nah ini udah masuk ke soal bentuk akar ya. Bentuk akar nih. 5 akar 5 dikali akar 48 dibagi akar 12. Sebenarnya kalau di perkalian dan pembagian bentuk akar itu, kali atau bagi itu caranya tinggal kita kalikan akarnya, kali akar biasa. Bisa langsung dihitung. Dihitung akarnya. Tapi kalau penjumlahan sama pengurangan bisa dihitung kalau akarnya sama, kayak aljabar. Yang bisa dihitung cuma yang suku sejenis. Nah, di bilangan akar ini bisa ditambah atau dikurang itu kalau yang akarnya sama. Nah, jadi di sini kita punya soalnya bentuk perkalian dan pembagian. Jadi akarnya bisa langsung kita hitung ya. 5 akar 5 kali 48. Di sini ada angka depan akarnya yaitu 5. Kalau di sini ada angka depan akarnya enggak ya. Kalau enggak ada berarti sama aja 1 di sini. Berarti 5 kali 1 5. Nah, akarnya dikali. Jadi ngaliinnya satu-satu. Angka depan akar sendiri dikaliin, terus angka akarnya sendiri dikaliin. Oke. Terus akarnya akar 5 kali akar 48. 48 kali 5 itu berapa? 240. Berarti 5 akar 240 dibagi akar 12. Nah, pembagian juga sama kayak perkalian. Angka depan akarnya dulu yang dihitung. 5 dibagi nih, kalau nggak ada berarti 1 ya. 5 bagi 1, 5. Terus akar 240 bagi 12 yaitu 24 bagi 12, 2. Ada nolnya 1 berarti 20. 5 akar 20. Di sini ada nggak jawabannya 5 akar 20? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti akar 20-nya ini kita sederhanakan dulu. Jadi akar berapa kali berapa. Nah, tapi salah satu angkanya ini di perkalian ini harus terdapat angka kuadrat. Angka kuadrat itu yang gimana? Yang kalau 1 pangkat 2 kan 1. Terus 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. 4 pangkat 2 16 dan seterusnya. Nah, bilangan kuadratnya bilangan yang ini. 1, 4, 9, 16. Jadi akar 20 ini berapa kali berapa, tapi salah satu angkanya yang ada di sini gitu. Coba cara cepatnya gini aja, kita coba jangan pakai 1 ya, kalau 1 nggak berubah. Ya itu langsung dari 4. Bisa nggak 20 diubah jadi 4 kali berapa? Bisa ya, yaitu 4 kali 5. Nah, langsung aja kita pakai berarti 4 kali 5. Kenapa nggak kita pakai akar 20 diubah jadi 10 kali 2? Ini enggak berubah nanti, enggak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena salah satu angka di sini bukan bilangan kuadrat. Oke? Nah, jadi kita sederhanakan 5 akar 20-nya jadi akar 4 dikali 5. Terus sekarang 5. Nah, akar 4 dikali 5 itu kalau disederhanakan yaitu dipisah jadinya akar 4 dikali akar 5. Jadinya 5 kita salin. Akar 4 itu berapa? Akar 4 artinya berapa pangkat 2 yang hasilnya
4. Jadi kan kalau 2 pangkat 2 itu 4. Nah, akar 4 berarti berapa pangkat 2 yang hasilnya 2, yang hasilnya 4, yaitu 2. Berarti akar 4 2 ya. Nah, ini 5 sama 2 operasinya jadinya kali ya. Di sini hubungannya tuh kali. 5 akar 4 tuh kan artinya 5 kali akar 4. Berarti akar 4-nya diubah jadi 2, berarti 5 kali 2. Terus di sini kali akar 5, kalinya kita samain titik. Akar 5 bilangan kuadrat bukan 5-nya, bukan. Berarti nggak ada, berarti tetap kita tulis akar 5. Nah, sekarang hasilin deh ininya angkanya. 5 kali 2, 10. Akar 5 nggak ada, berarti tetap akar 5 aja. Jadi jawabannya 10 akar 5. Set, set. Jawabannya 10 akar 5. Selanjutnya, hasil dari 2 akar 3 pangkat min 2 adalah, nah, di sini kita punya soal bilangan berpangkat, pangkatnya negatif. Tapi bilangannya bentuk akar ya. Jadi yang kita lakukan dulu, yang pertama yaitu mengubah pangkat negatif jadi pangkat positif. Nah, sama seperti sebelumnya, biar mengubah jadi pangkat positif atau sebaliknya yaitu jadi seper. Ini kan bentuknya belum seper kan? Berarti kita ubah jadi seper ya. Kalau udah seper berarti jadi enggak seper, sebaliknya. Seper 2 akar 3 pangkat 2, 2-nya di bawah. 2 min 2-nya berubah jadi positif. Udah hasilin 1/2 akar 3 pangkat 2, berarti 2 akar 3 dikali 2 akar 3 gitu. Atau kalau mau cepetnya langsung aja satu-satu mangkatinnya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus akar 3 pangkat 2 berapa? Yaitu akar 9. Nah, biar cepet lagi kalau teman-teman lihat bentuk pangkatnya akarnya itu jadi hilang. Maksudnya gimana? Kita jabarnya, akar 3 pangkat 2 kan berarti akar 3 dikali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu akar 9. Akar 9 itu berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? 3. Berarti akar 9 3. Sama aja biar cepetnya gini, kalau ketemu akar terus dipangkatin 2 atau dikuadratin, tinggal hilangin aja akarnya. Hilangin akarnya jadi 3 kan. Jadi maksudnya harus tahu kayak gini untuk kalau ketemu soal yang sulit, misalkan kayak akar 0,120 pangkat 2. Berarti ya nggak usah kalian hitung capek-capek, langsung aja berarti 0,120 begitu. Jadi biar cepat ini akar 3 pangkat 2, nggak apa-apa deh, sekarang kita jabarin dulu ya. Berarti 1/4 kali akar 9 itu 3. Kalau cepatnya yang ini. Langsung 2 pangkat 2 4, akar 3 pangkat 2 itu 3. Sama kan hasilnya, tapi ini lebih cepat. Ini cara kedua yang lebih cepat aja ya. 1/4 kali 3 berarti 1/4 kali 3 12. Ini juga sama kan kalau cepatnya. 1/12. Oke. Next, bentuk sederhana dari 6/2 akar 3 adalah, nah ini soal bentuk akar. Ada pangkatnya nggak? Nggak ada ya. Kalau bentuk akar begini, menyederhanakan ini kan yang ditanya bentuk sederhana. Menyederhanakan ini berarti kita pakai cara merasionalkan bentuk akar. Cara rasional ya. Gimana merasionalkan? Yaitu angkanya ini kita kali bilangan akarnya. Kita kali bentuk akarnya. Jadi di situ kan 6/2 akar 3. Berarti dikali 2 akar 3 per 2 akar 3. Kalau di sininya angkanya 4 akar 3 ya dikali 4 akar 3 per 4 akar 3 ya, sesuai angka di bawahnya. Nah, terus kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 6 kali 2 per 3, 6 kali 2, 12. Terus akar 3. Jadi akarnya nggak dikaliin ke 6 ya, akarnya tetap. Kalau di sini ada akar, baru kaliin ke akar. 6 kali 2, 12. Akar 3. Per, nah ini 2 akar 3 dikali 2 akar 3 kayak sebelumnya, biar cepat kita ngalinnya begini ya. 2 sama 2. 2 kali 2 4. Terus akar 3 sama akar 3. Akar 3 kali akar 3 berapa? Langsung aja, kalau akarnya pangkat 2 atau dikali akar itu sendiri berarti akarnya lepas. Tinggal 3. 12 akar 3 per
4 kali 3 itu 12. Sekarang kita sederhanain, ini kan 12 akar 3 dibagi 12, berarti ininya jadi bagi 12 bagi 12 1 kali akar 3 itu akar 3. Jadi jawabannya akar 3. Oke. Bentuk sederhana dari 15 per akar 5 kurang 2 adalah, nah ini juga ditanya bentuk sederhana, ininya akar, berarti kita pakai cara merasionalkan. Di sini kan ada operasinya kan, akarnya ada operasinya, itu kurang. Berarti kan kalau yang enggak ada operasinya kayak soal sebelumnya tinggal dikali angka bawahnya ya. Tapi kalau yang ada operasinya kurang atau tambah, yang penyebutnya ada operasinya kurang atau tambah, jadinya kita kalikan dengan angka ini, akar 5, tapi kebalikannya, kalau dikurang jadi ditambah. Oke, ini jadinya merasionalkan model yang kedua nih. Kalau yang nggak ada operasinya kayak soal sebelumnya kan tinggal tulis angkanya sama, tapi kalau ada operasinya dikurang jadi ditambah. Kalau di sini ditambah jadinya ini kalinya dikurang ya. Sekarang kita kalikan 15 kali akar 5 tambah akar 2. Untuk yang atas kita nggak perlu kaliin dulu, kita tulis dulu aja. 15 dikali akar 5 tambah akar 2. Jadi kalinya begini pakai kurung ya. Per akar 5 kurang akar 2 dikali akar 5 tambah akar 2. Nah, penjabarannya itu perkaliannya ngitungnya begini. Akar 5 dikurang akar 2 dikali akar 5 ditambah akar 2. Akar 5 kali akar 5, langsung aja 5. Akarnya lepas ya. Akar 5 dikali plus akar 2 berarti plus akar berarti akar 5 kali 2 10. Di sini min akar 2 dikali akar 5 berarti min akar 10. Terus min akar 2 dikali plus akar 2, plus kali min akar 2 berarti 2. Nah 5 ditambah, ini kan akarnya sama, kalau sama akarnya kayak aljabar kan, kalau sukunya sejenis atau sama bisa dihasilin. Nah ini akarnya sama berarti bisa dihasilin. Akar 10 kurang akar 10 kurang 10 0, berarti 0 ya. Terus ini kurang 2, berarti 5 kurang 2 3. Nah ini penjabarannya kayak gini. Biar cepetnya gimana? Kuncinya itu kalau kita ngelihatnya di sini kalinya kurang sama tambah, bisa pakai cara cepetnya. Cepetnya yaitu tinggal akar 5 kali akar 5, 5. Terus min kali plus min. Terus akar 2 kali akar 2, 2. Tuh lebih cepat kan? Penjabarannya seperti ini. Caranya biar cepet kayak begini. Tapi kalau di sininya tambah kali tambah, nggak bisa langsung begini ya. Ntar kan hasilnya di sininya jadinya plus ada akarnya gitu. Nah lanjut, berarti hasil yang bawah 15 kali yang atasnya kita salin akar 2 per 5 kurang 2 3. Nah jadinya ini kita bagi 15 bagi 3 itu 5. Terus angkat akarnya akar 5 tambah akar 2. Udah ada belum jawabannya kayak gini? 5 kali akar 5 tambah akar 2 nggak ada ya. Berarti ini kita perlu kalikan dulu. Kalikannya satu-satu atau kali pelangi. 5 kali akar 5, 5 akar 5. Terus 5 kali plus akar 2 plus 5 akar 2. Jadi jawabannya 5 akar 5 plus 5 akar 2 yang A. Bentuk sederhana dari akar 12 ditambah akar 27 per akar 7 kurang akar 2. Soal bentuk akar ya. Operasinya itu penjumlahan sama pengurangan. Seperti yang di catatan sebelumnya, bentuk akar itu kalau ditambah sama dikurang hanya bisa dihitung kalau akarnya sama. Hanya untuk akar yang sama. Tapi kalau perkalian sama pembagiannya bisa langsung dihitung akarnya, oke? Yaitu ya dikali atau dibagi. Jadi kalau penjumlahan ini kita lihat akarnya dulu sama apa beda? Ini 12, ini 27. Beda. Kalau beda berarti nggak bisa langsung dihitung
12 ditambah 27 gitu, nggak bisa. Tapi kita sederhanakan nyampe dapat akarnya sama. Nah, caranya mainnya yaitu disederhanakan. Akar sama kayak di soal sebelumnya ya. Akar 12. Akar 12 kita ubah jadi akar berapa kali berapa. 12C ini kita ubah jadi berapa kali berapa. Nah, tapi salah satu angkanya merupakan angka kuadrat. Angka kuadratnya kan kayak 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, 12 ini cara ngeceknya kita lihat dari yang kecil dulu, yaitu 4. 1 enggak ya, enggak dipakai. Nah, kalau 4, bisa enggak 12 itu 4 kali berapa? Bisa kan, berarti 4 kali 3. Nah, tujuan penyederhanaannya ini biar mereka mempunyai akar yang sama, biar bisa dihitung. 12 itu jadi akar 4 kali 3. Nah, terus tambah akar 27 kita ubah jadi berapa kali berapa. Lihat ke perkalian ke bentuk kuadratnya di sini kan, kalau 4 ya ada 4 kali berapa, sini ada 7, berarti kita coba ke 9. 27 itu 9 kali berapa? Bisa nggak? Bisa ya, yaitu 9 kali 3. Jadi 27-nya kita ubah jadi 9 kali 3, akar 27 jadi akar 9 kali 3, terus per, nah akar 7 sama akar 2 ini kan gak ada kan akar 7, sedangkan bilangan kuadrat itu yang mendekati 7 9, 7 gak ada, berarti gak bisa kita sederhanakan. Jadi akar 7-nya tetap akar 7 dikurang akar 2 juga tetap akar 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan yang atas. Akar 4 kali 3 berarti kan akar 4 dikali akar 3. Kalau penjabarannya kan akar 4 dikali akar 3 sama dengan akar 4 itu 2, akar 3 gak ada, berarti 2 akar 3. Nah, biar cepat kita lihatnya gini aja. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 nggak ada. Ini jadinya kepisah ya, akar 4, akar 3. Akar 3 nggak ada, berarti 2 akar 3. Yang dihasilin yang depannya aja. Karena 4 bilangan kuadrat. Terus akar 9 dikali akar 3. Akar 9-nya 3, akar 3-nya nggak ada. Nggak ada maksudnya akar 3 itu nggak ada kan. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 3, berarti ya tetap ditulis akar 3. Terus yang bawah akar 7 dikurang akar 2. Nah, selanjutnya kalau udah begini kita sederhanakannya dengan cara merasionalkan. Merasionalkannya yaitu dengan dikali penyebutnya. 2 akar 3 tambah 3 akar 3 per akar 7 dikurang akar 2 dikali akar 7. Nah, kalau bentuknya kurang berubah jadi tambah. Akar 2 per akar 7 ditambah akar 2. Kalikan. Nah, hasilin dulu. Sorry, harusnya yang ini hasilin dulu ya. Jadi yang ini kita hasilin dulu aja. Nah, yang sini 2 akar 3 ditambah akar 3. Nah, di sini kan akarnya udah sama nih. Kita udah dapat sama, yaitu akar 3. Kalau akarnya udah sama, bisa kita jumlah. Yang dijumlah angka depan akarnya, bukan akarnya. Jadi 2 tambah 3 berapa? 5. 5 akar, ini akar 3-nya tetap nggak dijumlah. Akar 3 berarti 5 akar 3 per 7 kurang akar 2. Nah, terus dikalikan. Yang atas nggak usah kita kalikan dulu, kita tulis dulu. Dikali, kalinya kurung ya. Akar 7 tambah akar 2. Nah, yang bawah kita kalikan. Ingat kalau perkalian 2 ini kan sama aja 2 suku kalau di aljabar ya. 2 kayak gini, kalau tandanya minus sama plus itu berarti tinggal depan sama depan, belakang sama belakang. Akar 7 kali akar 7, 7. Terus min kali plus min. Akar 2 kali akar 2, 2. 5. Yang atas kita salin 5 akar 3 kali akar 7 tambah akar 2. Terus per yang bawahnya kita salin 7 kurang 2, 5. Nah, kalau udah gini berarti ini bisa kita bagi nih 5-nya. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1 berarti yang bawah habis, tinggal yang atas ya. Akar 3 kali akar 7 tambah akar 2. Nah, untuk mengalikannya kita kalikan pelangi. Akar 7 kali akar 3 kali akar 7 akar 21. Terus akar 3 dikali plus akar 2 plus akar 6. Oke, jadi jawabannya akar 21 ditambah akar 6.